Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahan, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku akan pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, Yesus jalan menuju Bapa. Kita kenal ungkapan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalan. Ungkapan ini mau mengatakan bahwa kasih sayang seorang ibu jauh melebihi kasih sayang seorang anak. Jalan akan menghantar seseorang ke tujuan yang diharapkan, sedangkan penggalan adalah bagian yang belum utuh dan tidak mungkin digunakan untuk mencapai tujuan. Jalan yang benar akan menghantar seseorang menuju sukacita yang diharapkan, sedangkan jalan yang salah akan menghantar orang pada kesengsaraan dan penyesalan. Hari ini gereja mengenang Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Kita diyakinkan bahwa Tuhan selalu beserta kita. Ia menjadi Sang Immanuel. Ada beberapa keutamaan mereka. Pertama, mediator, perantara. Ketika Nathanael meragukan pengenalannya akan Mesias, Filipus langsung mempertemukannya kepada Yesus. "Mari dan lihatlah." Ia membawa orang lain menuju kepada Yesus. Kedua, viator, pesiarah. Filipus mewakili banyak orang yang bingung tentang keberadaan Allah Bapa dan relasi dengan Yesus. Sedangkan Yakobus tipe orang yang sederhana dan selalu bersiarah. Hegesippus, seorang sejarawan, mengatakan, ia tidak makan daging dan minum anggur. Ia tidak memakai alas kaki dan pakaiannya pun hanya selembar. Ia banyak berdoa dengan berlutut, hingga lututnya menjadi keras dan tebal. Ketiga, pastor, penggembala. Filipus menjadi gembala dan mewartakan Injil di Perancis, Rusia Selatan, Asia Kecil, dan India. Yakobus menjadi gembala dan mewartakan Injil di Persia. Saudara yang terkasih, hidup kita adalah sebuah pesiarahan atau perjalanan. Tujuan akhir dari pesiaran itu tidak lain adalah Allah sendiri. Kita mau bersatu dan tinggal bersama dengan Allah. Bagaimana kita dapat sampai ke sana? Melalui Yesus. Yesus adalah jalan itu sendiri. Ia menjadi jaminan untuk sampai kepada Bapa. Ia akan menghantar setiap orang
untuk bertemu dengan Allah sendiri. Sebagaimana ia katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.